Halo, kami kelompok 3 dari 10 MIPA 2 dengan anggota saya, Adeline Grace Hartadi, Pane Clara, Elizabeth Gabiani, Jane Gabriel Kayla, Wilson Noel, dan Kadek Pramersi. Hari ini kami akan meresensi Sabtu bersama Bapak. Silahkan menikmati. Identitas buku yang kami resensi berjudul Sabtu Bersama Bapak yang ditulis oleh Aditya Mulia dan diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2014 di kota Jakarta. Dengan tebal buku 291 halaman dan dikategorikan sebagai buku novel fiksi. Aditya Mulia pertama kali dikenal sebagai penulis lewat novel komedi yang berjudul Jomblo, terbitan 2003. Novel perdananya itu kemudian diadaptasi menjadi film sukses dengan judul yang sama yang dibintangi Ringo Agus, Christian Sugiono, Dennis Adiswara, dan Rizky. Pria kelahiran 3 Desember 1977 ini juga menulis buku yang berjudul GG Mengejar Cinta, Catatan Mahasiswa Gila, dan Mencoba Sukses. Bukunya Sabtu Bersama Bapak ini yang diterbitkan pada tahun 2013 tengah digarap untuk versi layar lebar di bawah arahan sutradara Monty Tiwa. Menulis bukan satu-satunya fokus pekerjaan Aditya Mulia, karena dia adalah karyawan di perusahaan logistik. Di balik setiap karya, pasti ada alasannya. Begitu juga dengan novel ini. Di mata sang anak, mungkin ada kalanya orang tua terkesan bawel, cerewet, dan banyak ceramah. Padahal, maksud orang tua itu baik, agar sang anak dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kemudian timbul pertanyaan lain, bahwa tidak semua orang tua memiliki umur yang panjang. Sang penulis berpikir, apa yang ada di benak seorang ayah sebelum ia melepaskan nyawanya? Bahwa ia belum menceritakan kisah hidupnya, belum mengajarkan hal-hal yang sepele seperti membuat layangan, atau bahkan berkenalan dengan perempuan. Tidak semua orang tua sempat menceritakan hal tersebut. Dengan pemikiran what if, barulah novel ini mulai ditulis tahun 2011, ditulis sepanjang tahun 2012, dan direvisi atau diedit sepanjang tahun 2013, hingga selesai pada akhir tahun 2013, bertetapan juga dengan 10 tahun karir sang penulis. Tema dari novel Sabtu Bersama Bapak ini adalah kekeluargaan dan pentingnya kebersamaan. Tetapi ada juga unsur romansa dan percintaan. Sabtu Bersama Bapak merupakan novel dari Aditya Mulia, suami Nini Yunita, yang merupakan karya bestseller dari penulis Aditya Mulia. Novel ini muncul dengan cover baru, yaitu versi filmnya yang dirilis pada tahun 2016. Kami tertarik untuk membaca novel ini karena banyak media yang merekomendasikan buku ini untuk dibaca di kala waktu senggang. Novel Sabtu Bersama Bapak berkisah tentang dua anak laki-laki yang tumbuh dewasa dengan didikan bapak yang telah meninggal. Buku dibuka dengan prolog di mana Pak Gunawan dan Bu Ije sedang menyiapkan rekaman pertama dari sekian banyak rekaman untuk kedua anaknya. Bapak mewariskan pemikirannya yang ia tuangkan dalam berpuluh-puluh kaset video yang dibuatnya sebelum meninggal. Bapak ingin anak-anaknya tumbuh tanpa kehilangan peran kepala keluarga yang akan mengajari banyak hal tentang kebijakan hidup. Bapak hanya punya jatah hidup dalam waktu 1 tahun sebelum meninggal, karena vonis kanker yang dideritanya membuat Bapak harus berjibaku mengejar waktu selama 1 tahun untuk membuat video-video yang penting bagi kehidupan anaknya kelak. Setelah kematian bapaknya, Satya dan Cakra selalu melihat video bapaknya setiap hari Sabtu. Kedua anak Bu Ije dan Pak Gunawan tumbuh menjadi lelaki yang cerdas dan mapan. Dua hal yang menjadi masalah kini adalah Cakra yang jomblo aku tak kunjung mendapatkan jodoh dan selalu diejek oleh teman-teman kantornya. Sedangkan Satya yang menjadi ayah yang pemberani membuat ketiga buah hatinya takut padanya. Satya besar dalam didikan Bu Ije yang berjuang menafkahi hidup dari berjualan makanan di warung makan yang didirikannya.
Setiap kali ada orang yang mengganggu warung ibunya, Satyalah yang turun tangan dengan berkelahi. Sebuah self-defense yang akhirnya membuat Satya menjadi lelaki yang keras dan tak sabaran. Hingga ia menjadi ayah dan seorang suami. Satya sering memprotes apa saja yang dirasa tidak sesuai dengan keinginannya. Istrinya bahkan mengirim Satya sebuah email agar ia tidak pulang saja, dibandingkan harus melampiaskan amarahnya setiap kali pulang ke rumah. Pada suatu ketika, tanpa sadar, Satya melontarkan kata-kata yang sangat kasar kepada istrinya. Sampai pada akhirnya, istri Satya memutuskan untuk meninggalkan anak dan suaminya karena dia sangat kecewa dengan perkataan Satya. Beberapa minggu tanpa kehadiran istrinya, anaknya merasa kesepian. Begitu juga dengan Satya. Inilah yang membuat Satya sadar dan berubah. Mulai dari situlah Satya melihat lagi video-video dari Bapak yang dulu ia rajin tonton setiap Sabtu sore. Di sisi lain, Cakra jatuh bangun merebut hati Ayu, gadis yang ia sukai di kantornya. Sayangnya ada lelaki lain yang bernama Salman, yang lebih agresif dibandingkan Cakra, yang membuat ia kalah langkah saat mendekati Ayu. Di lain waktu, Ibu IJ harus menjalani perawatan untuk penyakit yang dideritanya. Bahkan, Ibu IJ tidak mau anaknya tahu perihal sakitnya ini. Ibu IJ ingin Saka fokus pada pencarian jodoh yang tak kunjung buahkan hasil baik. Bahkan, teman-temannya pun dengan sangat tulus membantu mencarikan Cakra jodoh. Tapi tetap saja belum membuahkan hasil yang baik juga. Hingga pilihan untuk menjodohkan Saka dengan anak temannya yang buat Saka mau tak mau memilih untuk mencoba bertemu muka dengan sang calon. Dan pada akhirnya, ibu Saka, yaitu Ibu IJ, keadaannya mulai membaik. Dan Saka pun sudah menyetujui perjodohan yang diajukan oleh ibunya. Kemudian, Satya pun sudah kembali lagi pada istri dan anaknya. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Di dalam novel ini, tokoh yang pertama yaitu Pak Gunawan atau yang berperan sebagai ayah. Ia memiliki watak yang bijaksana, perhatian, penuh kasih, dan mau bertanggung jawab walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Lalu, tokoh yang kedua ada Ibu IJ atau yang berperan sebagai ibu. Ia memiliki watak yang sederhana, bekerja keras, dan mandiri. Lalu, tokoh yang ketiga ada Cakra. Cakra ini wataknya supel, pantang menyerah, dan penurut. Lalu, tokoh yang terakhir yaitu Satya. Satya ini wataknya agak keras, susah mengontrol diri, namun ia mau menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu latar. Untuk latar tempat, cerita ini berlokasi pada Bandung, Jakarta, Nigeria, dan Denmark. Lalu, untuk latar waktu, cerita ini berkisar pada tahun 1979 sampai 1997 dan tahun 2004 sampai tahun 2016. Untuk latar suasana, ada suasana sedih, terharu, dan romantis. Lalu, unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Pada novel ini, penulis memilih alur campuran. Kemudian adalah sudut pandang penulis dalam novel ini. Sudut pandang penulis dalam novel ini adalah orang ketiga serba tahu, yang artinya penulis memposisikan dirinya di luar cerita dan ia tahu segala hal. Misalnya, tindakan tokoh, peristiwa yang terjadi, motivasi bahkan isi pikiran tokoh. Biasanya sudut pandang ini dibuktikan dengan adanya penggunaan kata ia atau dia di dalam cerita. Kemudian adalah amanat atau pesan penulis. Dari novel ini kita dapat mengambil banyak sekali amanat atau pesan. Misalnya, kita harus memiliki pandangan hidup atau rencana hidup
karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Sebisa mungkin kita mencari solusi dari masalah yang kita hadapi dan tidak meninggalkan tanggung jawab kita. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakuinya. Keluarga adalah harta yang paling berharga dan paling indah yang dapat kita miliki. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu kita bersama keluarga. Kelebihan buku ini adalah buku ini menginspirasi para orang tua dalam cara mendidik anaknya dengan baik dan mengajar kami tentang arti dari kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang. Buku ini juga sangat layak untuk dibaca dari kalangan remaja hingga dewasa karena mengandung pesan-pesan yang sangat berguna dalam dunia pendidikan bahkan pekerjaan. Selain itu, buku ini mengandung unsur-unsur humoris yang membuatnya terkesan lebih ringan, sehingga pembaca dapat merasa lebih dekat dengan sang penulis. Kekurangan dari novel ini menurut kami adalah ada beberapa alur yang membosankan. Klimaks pada novel ini juga kurang maksimal karena belum membuat para pembaca tergugah. Ending pada novel ini juga kurang memuaskan. Ukuran huruf yang digunakan cukup kecil sehingga membuat mata pembaca cepat lelah. Di luar semua kekurangan novel ini, cerita yang disajikan oleh Aditya Mulya ini sangat menghibur dan menyentuh hati pembaca. Alur cerita yang cukup menarik dan tata bahasa yang mudah dipahami berupa bahasa sehari-hari membuat novel ini menjadi rekomendasi yang bagus untuk bacaan. Jika tidak suka membaca, mungkin bisa mencoba menonton versi filmnya yang tidak kalah bagus. Untuk menutup video ini, saya sebagai perwakilan ingin meminta maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa!